Istri mencari sensasi. Setiap hari dia memanggil pacarnya ke rumah untuk belajar. Suami, duduklah di sini sebentar. Saya masuk ke dalam kamar. Menyusun sebuah dokumen. Kehidupan seperti ini sudah dijalani Lu Chen selama 3 tahun. Baik siang maupun malam. Istri selalu mencari berbagai alasan untuk bertemu pacarnya secara diam-diam. Awalnya, istri merasa malu untuk berselingkuh dari Lu Chen. Namun setelah beberapa kali permintaan dari pacarnya, ketika suaminya belajar, wanita itu mulai memanfaatkan kondisi Lu Chen yang pincang dan buta. Semakin berani. Bahkan saat makan, mereka mulai tidak segan-segan. Yang lebih parah, mereka sudah bosan bermain. Mereka bahkan ingin mendorong Lu Chen ke atap untuk mendengar suara. Untungnya, wanita itu tiba-tiba ingat bahwa perusahaan sedang dalam tahap IPO. Tidak ada opini publik yang dapat disebarkan. Itulah sebabnya dia memilih untuk tidak bertindak drastis. Namun mereka tidak tahu bahwa Lu Chen sebenarnya sudah pulih 3 hari yang lalu. Dan dia terjebak dalam tubuh yang cacat ini. Semua ini karena Lu Chen berharap istrinya bisa hidup lebih baik. Pergi ke Pegadaian nomor 8 untuk memperbesar mata dan kakinya. Untuk mendapatkan karir istrinya yang sekarang. Namun tidak disangka, justru gadis baik yang hanya sekali itu, kini bisa menjadi begitu kejam. Dan sekarang Lu Chen yang melihat segalanya dengan jelas. Sekali lagi menjadi utusan Pegadaian. Karena dia sebenarnya adalah pengelola takdir, si penjaga toko nomor 8. Segala sesuatu yang telah saya hilangkan sekarang, juga harus diambil kembali. Lu Chen tahu istrinya setiap hari tidak sabar dengan pacarnya. Jika begitu, mari terus berpura-pura buta. Mari bersenang-senang dengan pasangan yang suka mempelajari rekayasa tubuh ini. Maka Lu Chen berkata bahwa mimpi yang baru saja dia alami tidak baik. Dia juga bermimpi istrinya membawa pria pulang untuk berselingkuh. Jadi sebagai suami, dia tentu harus mencari dengan baik. Apakah kamu bercanda? Aku sangat mencintaimu. Bagaimana bisa selingkuh? Begitu selingkuh. Mendengar Lu Chen menanyainya, wanita itu pertama-tama menguji apakah suaminya masih buta. Setelah menyadari tidak ada reaksi, untuk membuktikan dirinya tidak bersalah, dia ingin bersumpah untuk menunda waktu agar pacarnya pergi. Tapi tidak disangka, baru saja mengucapkan 2 kata. Di luar benar-benar ada ketukan. Ini membuat wanita itu ketakutan dan berpikir kali ini pasti akan tertangkap. Tapi siapa sangka Lu Chen tiba-tiba berkata ingin mempercayainya. Kemudian dia juga keluar dengan membawa pisau tanpa alasan yang jelas. Masa depan, menggunakan perasaan kita yang pernah ada, untuk mendapatkan kesempatan berikutnya. Tidak akan ada luka untukmu. Ternyata Lu Chen merasa balas dendam seperti ini masih belum cukup kejam. Maka keesokan harinya dia memanggil utusan toko gadai. Memutuskan untuk membiarkan istrinya merasakan penderitaan yang telah ia alami selama 3 tahun, yang pincang dan buta. Biarkan istrinya merasakannya dengan baik. Dan ketika dia memilih untuk kembali menguasai toko gadai, semua keluarga kaya di dunia menerima surat penunjukan pengelola baru. Apa? Toko gadai nomor 8 muncul. Tidak boleh ada opini yang tersebar. Harus siap-siap. Setelah mengetahui bahwa toko gadai nomor 8 yang dapat mengendalikan nasib manusia muncul, wanita itu hanya sibuk menghentikan belajar dengan pacarnya. Ingin melihat apakah bisa mendekati pengelola baru. Tanpa disadari, suaminya yang setiap hari melihat